Haleluya kids. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu kita. Kita ketemu lagi nih di ibadah kita kali ini. Nah, kita udah minggu ketiga mendengarkan firman Tuhan tentang mengalami Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah harus lebih bersemangat ya dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kita pada hari ini. Nah, untuk lebih merefreshingkan diri, yuk kakak undang adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri, ayo. Sudah, ayo cepet kita bangkit berdiri. Udah, goyang dulu kiri kanannya, biar lebih bersemangat lagi dong. Ayo cepet. Sudah? Udah? Oke. Nah, adik-adik yang di rumah, pada saat ini adik-adik kakak undang untuk ikuti kata-kata kakak ya hari ini. Oke. Sambil mengangkat tangannya ke atas, kita katakan ya bersama-sama dengan kakak. Saya siap dan bersemangat untuk ibadah hari ini. Sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Saya siap dan bersemangat untuk ibadah hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, kata-kata ini harus adik-adik pegang ya sampai selesai ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah harus juga lebih bersemangat. Guncang sebelahnya dulu dong. Semangat dong. Guncang sebelahnya dulu. Ayo kita semangat kakak, ayo kita semangat abang, ayo kita semangat adik, atau ayo kita semangat mama, kita semangat papa. Pokoknya hari ini kita harus bersemangat. Oke, adik-adik yang di rumah, minggu ini kakak punya ayat renungan buat adik-adik yang di rumah. Kakak kasih waktu adik-adik yang di rumah 5 detik untuk ambil Alkitabnya. Yuk kita ambil Alkitabnya dan kita buka ayat renungan kita dari Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi yuk adik-adik yang di rumah kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adik-adik yang di rumah, sekian dari ayat renungan kita hari ini. Selamat beribadah, bye-bye. Hai kids, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan selamat datang di minggu ketiga bulan November. Nggak terasa ya. Wah, pastinya adik-adik semua sudah siap-siap, sudah mandi, sudah siap-siapkan catatan Alkitab, bahkan sudah mempersiapkan hatinya untuk memuji menyembah Tuhan dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Semuanya bisa menjaga sikap ya, sikap yang manis, duduk yang manis. Dari awal sampai akhir sungguh-sungguh beribadah. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan ya. Kita mulai puji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya. Tutup matanya. Sungguh-sungguh berdoa. Bapa yang baik, kami datang padamu pada hari ini Tuhan. Hari ini kami datang untuk memuji menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menguduskan hari Sabat-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami dimanapun kami beribadah, di tempat rumah-rumah kami ya Bapa. Biarlah ada perlindungan-Mu, ada kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan juga kami mau mempersiapkan hati, pikiran kami semuanya untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik ya Bapa. Engkau yang berbicara bagi kami lewat firman-Mu agar kami semua juga dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Semuanya kita bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Semua semangat ya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir.
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Berikan yang terbaik untuk memuji Tuhan. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita mengalir bersama Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Memuji meninggikan nama Tuhan, biarlah menjadi kesukaan hati kami ya Bapa. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Menaikkan penyembahan kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Fajar mereka, ini hari baru, saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Beribu alasan untuk bersyukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Berlimpah kasih dan panjang sabar, kebaikan-Mu teramat baik. Semua kebaikan-Mu kan ku nyanyikan. Beribu tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Angkat tangan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku,
jumpa lagi ya dengan kita ya Messi ya. Ya, kita jumpa lagi. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, pasti sudah sangat bersuka cita kan? Sangat kok. Wah, nah hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita tutup mata kita, lipat tangan ya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa. Kami bersyukur hari ini kami dapat kembali beribadah. Tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami sudah sangat bersuka cita. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati pikiran kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh, kami mau fokus, kami mau diberkati lebih lagi Tuhan dalam bulan ini dengan tema mengalami Tuhan ini. Kami siapkan hati kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Messi, kita kan masih tema mengalami Tuhan ya. Iya, Kak. Nih kakak punya cerita lagi nih Messi nih. Ada salah satu tokoh Alkitab juga yang mengalami Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Kita buka dulu ayatnya ya. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Adik-adik di rumah boleh buka bersama ya ayat Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Kak baca ya dan kita boleh baca juga. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini bercerita tentang Paulus dan Silas yang dimasukkan ke dalam penjara karena mereka memberitakan Injil, tapi orang banyak tidak suka. Jadi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya itu saja, adik-adik di rumah, mereka juga disiksa, dipukuli, bahkan kaki mereka juga dipasung. Wow, mengerikan sekali Iya, Kakak. mengerikan juga. Pasti rasanya tidak enak sekali ya. Nah, apa yang dilakukan Paulus dan Silas tadi sudah dijelaskan di ayat 25 ya. Paulus dan Silas mereka malahan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Wah, Wow, luar biasa Kak. mereka di tengah masa-masa sulit yang mereka lakukan adalah memuji nama Tuhan. Wah, suatu pelajaran sekali bagi kita ya dari Paulus dan Silas ini. Mereka memuji-muji nama Tuhan di tengah masa sulit. Bahkan terjadi mujizat. Kita baca kembali ya di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bahkan terjadi mujizat di tengah mereka menaikkan pujian. Penjara terbuka dan kaki mereka pun yang dipasung tadi terlepas dari ikatan tadi. Wah, luar biasa ya. Padahal Jadi mereka bebas Kak. bebas, tapi mereka dibebaskan oleh pembesar-pembesar dari kota tersebut. Itu ada di ayat 39. Kita baca bersama ya. Dari yang Kisah Para Rasul 16-nya, tapi di ayat yang 39. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Dan mereka pun dilepaskan oleh pembesar-pembesar kota itu dan kota tersebut dan meminta maaf. Karena mereka hanyalah memberitakan Injil. Nah, luar biasa sekali yang mereka alami ketika mereka dalam masa sulit, mereka bisa memuji nama Tuhan. Hari ini kita belajar ya dari Paulus dan Silas. Mereka mengalami Tuhan lewat puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit. Itu luar biasa sekali ya, mereka dapat berdoa dan memuji nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin kalau kita biasanya kalau dalam keadaan yang tidak baik mungkin sungut-sungut ya Mesia, kesal misalnya. Iya Tapi tuh, Kak. ya, tapi di si Paulus dan Silas mereka mau memuji nama Tuhan. Mereka menaikkan ucapan syukur. Jadi kita boleh belajar dari Paulus dan Silas selalu menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita boleh menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dengan itu membuat kita dapat mengalami
Tuhan. Jadi kita bisa mengalami Tuhan pun lewat pujian. Karena orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang bisa mengucap syukur kepada Allah. Jadi kalau kita mengucap syukur, tandanya kita sudah mengalami Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menaikkan nyanyi-nyanyian kepada Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kita buka lagi ayatnya ya adik-adik dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Kakak undang adik-adik untuk membuka kembali. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Jadi kita bisa memuji-muji nama Tuhan. Kita boleh menaikkan lagu-lagu kepada Tuhan karena kita mau menaikkan ucapan syukur. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini pasti banyak ya kebaikan Tuhan. Yang pertama apa Messi? Kita bangun pagi diberkati ya kan dengan nafas yang baru, dengan hari yang baru. Itu aja sudah luar biasa berkatnya. Terus umur panjang, iya, apalagi kesehatan. Wah, luar biasa Dan sekali banyak ya. lagi, Kak. Banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita ingat dan kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan yang kita ingat tadi. Nah, ada lagi ayatnya nih dari Ibrani 13 ayat 15. Adik-adik boleh buka bersama ya. Messi akan baca untuk kita. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bahkan kita mempersembahkan senantiasa korban ucapan syukur kepada Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jadi jadikanlah mulut kita untuk memuji-muji nama Tuhan setiap hari. Kita puji nama Tuhan, kita naikkan puji-pujian, kita naikkan lagu yang kita tahu kepada Tuhan. Dan kita boleh juga mendengar lagu-lagu rohani yang membuat kita bisa memuji nama Tuhan juga. Yang bisa membuat kita sama-sama bernyanyi. Dan nanti kita hafal, kita bisa menyanyikan sendiri. Messi, apa lagu favorit Messi nih kalau memuji Tuhan? Oh, ada Kak. Apa tuh? Happy ya happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Messi aja bisa memuji nama Tuhan ya. Pasti masih banyak lagi puji-pujian yang adik-adik tahu. Misalnya tanganku ke depan, tanganku ke belakang, untuk memuji pujilah nama Tuhan dan lain sebagainya. Banyak ya puji-pujian yang kita tahu. Jadi kita boleh nyanyi ya Messi ya. Seperti Messi tadi nyanyi, setiap hari Messi nyanyi sama Tuhan. Iya Kak. Nah, tiap hari. Jadi adik-adik di rumah boleh juga tiap hari mengangkat nyanyi-nyanyian, nyanyi lagu rohani, nyanyi-nyanyi puji-pujian yang bisa memuliakan nama Tuhan setiap hari sehingga kita dapat mengalami Tuhan. Seperti Messi tadi dia menyanyi bagi Tuhan, berarti Messi sudah mengalami Tuhan. Jadi adik-adik di rumah pasti mau ya kan mengalami Tuhan juga. Ayo kita puji nama Tuhan, kita naikkan nyanyi-nyanyian yang bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya ketika ibadah saja kita memuji nama Tuhan, tapi setiap hari juga boleh memuji nama Tuhan. Sehingga kita bisa terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Kita juga setiap hari terus-menerus mengalami Tuhan. Nah, inilah judul firman Tuhan kita pada hari ini, mengalami Tuhan lewat pujian. Jadi adik-adik harus setia ya, harus sering, harus setiap hari memuji nama Tuhan. Karena bahkan ada mujizat-mujizat yang Tuhan akan nyatakan kalau kita memuji Tuhan. Kita bersyukur dulu ya lewat firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Khususnya kami telah menyelesaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap apa yang telah kami terima Tuhan. Bahkan kami menjadi anak-anak yang selalu memuji nama Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, kami dapat memuji, mengangkat nyanyian hanya bagi nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami dapat mengalami Tuhan lebih lagi dan terus menerus dalam hidup kami. Syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai kids, nah bagaimana ibadah kita pada hari ini? Abang yakin kids semua diberkati ya melalui tema kita pada minggu ini, mengalami Tuhan lewat pujian. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita dapat berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada saat ini kami dapat belajar kembali mengalami Tuhan lewat pujian. Tuhan yang kamu berkati kami pada saat ini Bapa, supaya setiap hari kami juga dapat mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami juga dapat mengalami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga bersyukur juga buat ibadah kami pada hari ini Bapa. Dan kami yakin percaya kami semua diberkati lewat setiap firman Tuhan, pujian-pujian yang kami bawakan padamu pada hari ini Bapa. Dan juga kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik itu sekolah kami dan apapun menjadi tugas-tugas kami Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Kami yakin Tuhan yang menolong kami senantiasa, dan minggu depan juga kami dapat kembali bersama-sama berkumpul. Tuhan akan memakai kami senantiasa Bapa, supaya kami juga dapat kembali diberkati Bapa pada bulan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami dapat menutup ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.